Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, Tuhan pimpin sepanjang minggu. Bagaimana Tuhan beranugerah kepada kita semua. Dari rangkaian dari Bible Camp, NRTC, SAL, hingga pada retreat. Kita melihat bagaimana Allah yang setia masih memberikan firman Tuhan. Dari yang paling muda sampai yang dewasa. Itulah yang kita rindukan. Dan bagaimana gereja, masa depan gereja masih ada harapan. Karena ada anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sukacita kita. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang lebih dewasa, melihat bagaimana pekerjaan Tuhan boleh ada di GRI Cikarang, di dalam STEMI ini juga. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana di dalam retreat ini melihat bagaimana kesatuan tubuh itu boleh terjadi. Bagaimana Tuhan boleh menganugerahkan gereja ini. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal ke-20. Kita akan membaca secara bergantian ayat 17 sampai ke 28. Dua perikop yang kita akan baca secara bergantian. Saya terlebih dahulu ayat 17. Bapak Ibu, saudara sekalian menyambut di ayat 18. Demikian seterusnya sampai kepada ayat 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, ayat 18. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesakan dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan. Ayat 20. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu selanjutnya dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami yang boleh Tuhan panggil di dalam kerajaan surga, boleh mengerti apa yang menjadi panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya kami belajar dari apa yang Tuhan boleh nyatakan di dalam Injil Matius ini, supaya kami melakukan apa yang Kau hendaki. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah pertama, ibadah kedua, dan juga ibadah ketiga. Kiranya Tuhan saja yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberi judul di dalam khotbah saya mengenai kerajaan Allah. Mengenai mission statement. Apa sih mission statement? Apa yang menjadi mission statement daripada kerajaan Allah? Dalam Matius 20, itu menceritakan bagaimana hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga. Kita mengerti apa sih yang menjadi misi daripada kerajaan surga itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap organisasi pasti punya moto atau punya visi atau mission statement untuk menjadi suatu penyatu bagi karyawan-karyawannya. Setiap organisasi pasti punya visi, slogan atau apapun yang supaya didengar akan menjadi long last, supaya itu menjadi pemersatu bagi kita. Ada sesuatu yang moto itu juga bisa dipakai juga dalam kehidupan sehari. Contoh ya, ada moto yang dipakai. Contoh, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Atau kita mengatakan, if you fail to plan, you are planning to fail. Contoh-contoh itu terjadi. Contoh lagi, integrity menjadi core value di dalam perusahaan. Suatu
perusahaan kita adalah perusahaan yang integritas tertinggi, tidak boleh menyogok, tidak boleh memberi sogokan. Itu menjadi suatu core. Dunia juga mengajarkan demikian. Tapi apakah daripada God's kingdom, statement daripada God's kingdom itu, apa yang dinyatakan oleh Tuhan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus melihat bahwa Tuhan datang bukan untuk dilayani. Tuhan datang untuk memberikan nyawa, dan itulah yang menjadi suatu statement yang kita harus pelajari. Tuhan datang bukan untuk melayani, untuk dilayani oleh kita semua, tetapi Dia harus menyatakan kehendak Tuhan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi apa sih mission statement dari Allah? Kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius 20 ayat 28, yang juga di paralel juga di Markus, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita membahas bagaimana tebusan bagi banyak orang, bagaimana Dia memberikan nyawanya bagi keluarga Allah, bagi orang-orang yang harusnya dimurkai. Dan bagaimana sih Injil Matius menyatakan kepada kita, pembaca mula-mula dan bahkan gereja sepanjang zaman, untuk mengerti misi kerajaan Allah kepada kita. Perumpamaan sebelumnya kalau kita lihat secara sekilas, bahwa di dalam Matius 20 itu dimulai dengan hal kerajaan surga. Bapak Ibu lihat dalam ayat 1 di pasal ke-20. Adapun hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ini menjadi suatu statement hal kerajaan surga. Secara sekilas, apa sih maksudnya hal kerajaan surga? Tuhan menyatakan di dalam perikop yang sebelumnya kita tidak baca sampai dari ayat 1 sampai 16, menceritakan ada seorang tuan yang memiliki kebun anggur. Dia pergi untuk mencari orang-orang upahan. Dia pergi, di situ ada 5 kelompok orang. Ada yang pagi-pagi benar, ada jam 9. Dia pergi jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 petang. Masing-masing diupah dengan 1 dinar. Yang pertama, kelompok pertama yang pagi-pagi benar, diberikan janji 1 dinar, karena pada saat itu orang diupah dengan 1 dinar. 1 dinar, orang bekerja 12 jam pada zaman itu, dan 1 dinar itu kira-kira dihargai dengan $100, sekitar 1 jutaan, dihargai. Yang menarik adalah di dalam pembacaan, kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, kalau membaca secara saksama dalam perikop itu, bahwa Matius sengaja membalikkan, ada reversal terjadi. Dia panggil orang-orang yang upahnya dimulai dari yang terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau pagi-pagi benar, kerja dari pagi sampai malam. Ada yang jam 9, berarti kerja dari jam 9 sampai jam 6 petang. Begitupun jam 12, dari jam 12 sampai jam 6 petang. Tetapi ada yang menarik, ada yang dipanggil jam 5 petang. Jadi cuma kerja 1 jam. Kerja 1 jam dan jam 6 selesai. Dan Matius sengaja memanggil yang terlebih dahulu. Orang yang kerja paling terakhir, pembalikan terjadi, yaitu orang yang kerja jam 5 sampai jam 6, hanya bekerja 1 jam. Dan ketika dilakukan demikian, bahwa orang-orang yang bekerja itu diperlihatkan bagaimana orang atau tuan itu memberikan upah. Jadi dia berikan yang namanya 1 dinar kepada orang yang bekerja hanya 1 jam. Menarik, itu membuat suatu hal yang membangkitkan suatu iri hati kepada orang yang bekerja pagi-pagi buta. Dia berharap bahwa jika demikian, kalau dia kerja cuma 1 jam dapat 1 dinar, maka apalagi kalau kita kerja atau kita itu bekerja dari pagi-pagi benar. Maka kalau 1 jam 1 dinar, maka kalau dihitung 12 jam kerja, maka saya dapatkan 12 dinar. Secara logika itu. Tetapi tidak demikian. Semua mendapatkan 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Sehingga orang yang bekerja lebih lama merasa marah karena kemurahan daripada tuannya itu. Merasa marah kepada tuannya itu. Dan apa sih menjadi jawaban daripada pemilik, daripada tuan itu? Kalau kita baca di ayat 13, saya bacakan bagi kita semua. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang daripada mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil. Dia menyatakan secara legalis. Aku berkata, aku adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari? Lihat, secara legal dia adil. Dia berikan sesuai dengan apa yang menjadi perjanjian kepada semua orang. Di ayat 14 kita bisa lihat, ada moral yang diberikan. Ambillah bagianmu dan pergilah, aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir di sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku? Atau irikah engkau kalau aku murah hati? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 14-15 menjawab, ada jawaban moral. Apa kamu iri kepada aku jika aku memberikan 1 dinar kepada orang-orang yang bekerja lebih sedikit? Mengatakan bahwa Allah,
Di dalam konteks ini Allah yang memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang bekerja. Kita harus mengerti bagaimana orang-orang yang mempekerjakan itu cuma bekerja sebentar, tetapi Tuhan tetap upah sesuai dengan perjanjian atau dikatakan sesuai dengan belas kasihan. Apa yang kita bisa pelajari dalam ini? Hal kerajaan surga bukan masalah bekerja bagi kemuliaan Tuhan, itu betul. Tetapi ada bagaimana ada belas kasihan Tuhan, ada anugerah yang Tuhan. Di sini Matius sengaja memberikan suatu konsep yang baru lagi di dalam perjanjian lama. Ada konsepnya reward and punishment. Ada reward, kalau kamu bekerja, kamu akan mendapatkan reward. Ada kutuk jika kamu tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Ada namanya konsep Deuteronomi, yaitu berkat dan kutuk. Kamu melakukan perintah Tuhan, kamu dapat berkat. Kamu tidak melakukan perintah Tuhan, kamu akan mendapatkan kutuk. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam konsep Matius ada pembeda atau ada konsep yang lebih lagi. Apa itu? Ada konsep anugerah. Ada konsep anugerah. Apa itu? Bukan hanya belajar reward and punishment saja, tetapi ada konsep yang lebih baru lagi. Ada konsep apa? Konsep bahwa Tuhan memberikan namanya anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Hal kerajaan surga adalah bagaimana Tuhan memberikan yang namanya apa yang Dia berikan menurut kerelaan hatinya. Merelakan kerelaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam perikop perumpamaan ini mau menceritakan bahwa Allah itu berbelas kasihan, seorang Tuhan yang berbelas kasihan. Pada dasarnya mereka semua adalah pengangguran. Pada dasar status mereka tidak ada pekerjaan. Karena Tuhan panggil, karena ada anugerah terlebih dahulu, maka orang-orang ini bisa bekerja. Konsep ini sudah diberikan. Masing-masing sudah mendapatkan anugerah dan bekerja bagi yang namanya ladang Tuhan. Namun yang menarik bahwa ketika ada orang yang diberikan hanya bekerja sebentar dan Tuhan tetap berikan upah 1 hari, itu semata-mata karena Tuhan adalah pemilik tanah yang bermurah hati. Orang yang memberikan yang namanya kemurahan hati yang begitu indah. Kita harus mengerti kerangka daripada yang namanya kerajaan surga. Kerajaan surga demikian, mengatakan demikian, bahwa Allah itu adalah bermurah hati. Nah, saya mengambil dalam konsep Lukas ya. Lukas itu punya namanya anak yang hilang. Roman anak yang hilang itu bukan hanya anak yang hilang, anak yang foya-foya, tetapi menceritakan Allah yang prodigal God, yang mengenalkan Allah yang berfoya-foya, yang spending, yang merelakan, memboroskan anak yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang berdosa. Jadi Allah yang boros, orang yang memberikan anugerah yang begitu melimpah kepada seorang manusia, seorang yang sebenarnya tidak layak mendapatkan anugerah, seorang yang boros. Tapi Allah ini dinyatakan demikian, memberikan yang ternilai. Seorang yang memberikan kemurahan hatinya kepada manusia yang tidak layak ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, ini mau ditekankan juga di dalam Matius. Matius berkatakan mereka bekerja, memang bekerja. Tuhan memberikan perjanjian kepada orang-orang Abraham, perjanjian kepada suku-suku Yakub. Tetapi Tuhan juga memberikan anugerah kepada bangsa-bangsa lain yang baru mengenal Taurat, yang baru mengenal Tuhan, tapi Tuhan berikan anugerah. Sini Tuhan memberikan konsep yang lebih lagi, lebih daripada reward and punishment. Dan kita harus mengerti bahwa Allah yang bermurah hati adalah Allah yang begitu indah. Nah, namanya pelayanan ya. Pelayanan terutama pelayanan pengabaran Injil. Pelayanan pengabaran Injil, kalau dihitung dari kasat mata finansial ekonomi, itu selalu rugi. Itu buat apa? Buang waktu, buang uang, buang tenaga, buang resource. KKR regional, rumah sakit, PI rumah sakit, buat apa? Atau contoh yang paling dekat, Kapin. Begitu banyak melelahkan secara tenaga, begitu banyak uang yang harus dipakai, janji iman harus dilakukan. Secara ekonomi, secara hitungan perusahaan itu merugikan. Apa dampaknya bagi GRI Cikarang? Kita bikin 6.000 orang datang ke dalam Kapin. Kalau kita lihat dengan perspektif manusia, perspektif yang tidak benar, maka kita lihat buat apa datangkan 6.000. Kita berurusan sana sini. Apakah bikin 6.000 orang itu masuk ke dalam GRI Cikarang? Saya rasa tidak. Tapi kita harus mengerti bahwa mengapa kita mengerjakan pengabaran Injil di dalam KKR regional, bahkan di dalam Kapin sekalipun, yang seolah-olah itu memboros-boroskan. Karena kita sadar bahwa diri kita juga diberikan anugerah yang begitu indah. Bukankah Allah yang merelakan segala sesuatu, memberikan kita yang terbaik, yaitu anak yang tunggal, kepada kita. Dia memberikan harta yang terindah, yaitu anaknya sendiri, anak sulungnya. Sehingga kita boleh mendapatkan penebusan. Maka kita harus mencontoh kepada Allah kita. Memberikan yang terbaik. Maka kita memberikan terbaik untuk membawa kita orang-orang yang harusnya dimurkai. Menjadi anak-anak yang dicintai.
Inilah suatu nyata, suatu yang terjadi. Allah melakukan tindakan yang sebenarnya tindakan begitu indah kepada kita. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Seharusnya dia di dalam kemuliaan, di dalam kekekalan dia disembah. Jadi disembah oleh para malaikat. Dan ketika dia datang ke dalam dunia, apa untungnya? Secara manusia tidak ada untungnya. Untuk apa dia datang? Dia datang, dia tahu harus mati menggenapkan karya keselamatan. Dan itu jadi teladan kita. Itu menjadi suatu pelajaran bagi kita untuk serupa dengan anaknya yang tunggal itu sendiri. Maka kalau kita lihat lagi kembali ke dalam kerangkai yang dibilang reward and punishment, kita akan tidak cocok di dalam yang namanya kerajaan surga. Kita tidak bisa cocok dengan reward and punishment itu ada di dalam ini. Kita harus mengenal konsep anugerah Tuhan. Karena tidak ada yang bisa layak bekerja di hadapan Tuhan kalau Tuhan tidak anugerahkan lebih dahulu. Ada istilah yang namanya kalau kamu gak kerja jangan makan. Kalau kamu gak kerja jangan makan. Kamu harus kerja dulu baru makan. Betul. Tetapi konsep yang namanya anugerah itu ada. Tuhan berikan anugerah. Tuhan berikan anugerah supaya kita bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Memang kita selalu menuduh Allah kita. Kok tidak adil ya? Kok Allah itu tidak adil memberikan anugerah kepada orang-orang yang sebenarnya jauh lebih berdosa daripada kita. Ini suatu hal pergumulan berat. Kalau ada orang di samping kita, di kiri kita, di depan kita, ada yang kita kenal, tetangga kita, saudara kita, yang kita tahu dia adalah seorang pembunuh, seorang penzina, seorang yang berdosa besar, yang melakukan dosa yang sangat besar. Tetapi dia ada bersama-sama dengan kita di dalam gereja dan dia bertobat. Mungkin kita berkata, kok bisa Tuhan berikan kepada dia? Kok bisa dia berikan yang namanya anugerah ini? Mengapa Allah itu tidak adil? Kenapa saya kerja mati-matian? Kok dia akhirnya bisa percaya pada Tuhan? Kok begitu gampang? Kita harus mengerti bahwa Allah itu bijaksana dan Allah itu adil. Kalau kita lihat ya, kalau kita pelayanan kan kalau pelayanan bersama-sama kan pasti ada konsumsi ya. Pasti di endingnya datang konsumsi, ada yang datang pagi itu biasa capek. Capek kenapa? Nungguin teman-teman kumpul, biasa itu terjadi ya. Capek, kumpulin teman, terus latihan paling banyak, paling capek, paling ini. Biasanya endingnya tuh makan. Biasanya tuh ada sesi konsumsi gitu. Biasanya kalau ada lagi capek-capek kita ya, datang pagi, latihan, capek, terus tiba-tiba datang ucuk-ucuk teman kita datang ya, pas sesi makan doang. Wah, langsung pas kita makan, kita mungkin sindir dia ya. Enak ya, enak juga nih makan doang. Kita mungkin marah, kita mungkin sebel. Loh, kok begitu? Tapi kita mesti melihat bahwa kadang-kadang Tuhan, saya tidak berkata bahwa ya udah enakan datang siang. Bukan, Alkitab tidak mengatakan demikian. Tetapi Alkitab mau mengatakan kepada kita bagaimana ada konsep anugerah. Jadi jangan dipelintirkan lah di dalam bagian itu. Tapi ada konsep anugerah dan keadilan Allah itu bukan keadilan versi kita. Allah kita adalah Allah yang adil dengan bijaksana dia, yang kudus di hadapan Tuhan. Saya mengambil dari Westminster Convention bahwa Allah yang bijaksana, yang kudus, yang tidak mungkin bersalah pada diri sendiri, sehingga dia mengatakan anugerahnya kepada kita. Dan mengapa sih? Kalau di dalam perikop, saya agak banyak di dalam perikop supaya Bapak Ibu mengerti bagaimana mission statement itu bisa mempengaruhi hidup kita juga. Kalau kita lihat, mengapa sih orang-orang tuh iri? Mengapa orang yang bekerja pagi-pagi buta itu iri, atau jam 12 siang tuh iri, atau yang kerja lebih banyak tuh iri dengan orang yang bekerja cuma 1 jam? Karena orang-orang itu mau mendeserve, mau melayakkan diri untuk mendapatkan yang lebih baik. Dunia mengatakan kita deserve. Kita mengharapkan apa yang the best di dalam dunia ini. Tetapi sebenarnya apa yang Tuhan berikan, atau Tuhan nyatakan kepada kita, yang kita layak untuk dapatkan di dalam dunia itu adalah maut. Apa Ibu yang dikasih Tuhan, kita berharap, saya mau dapatkan pendidikan terbaik. Betul, itu memang boleh saja. Tetapi kalau dunia itu seolah-olah tidak adil, kalau dunia itu seolah-olah tuh membuat kita menderita, dan kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan di manakah Engkau? Aku butuh keadilan, aku butuh yang namanya cinta kasih, belas kasihan daripada Engkau. Aku layak mendapatkan yang the best karena aku sudah pelayanan di hadapan Engkau. Aku sudah memberikan terbaik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus sadari apa? Bahwa sebenarnya apa yang kita harus dapatkan, itu bukan suatu penghiburan, bukan. Tetapi ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, kita mendapatkan maut. Selayak-layaknya kita mendapatkan maut. Dan karena belas kasihan daripada Tuhan, maka kita diselamatkan. Alkitab mengatakan kita sepantas-pantasnya mendapatkan maut, murka Allah. Tetapi karena kemurahan Allah saja, kita mendapatkan yang belas kasihan Tuhan. Kita lihat ya,
Ada relasi cinta kasih antara suami dan istri, orang tua dengan anak, cinta kasih antara teman kita, cinta kasih kepada saudara-saudara seiman, saudara-saudara ini. Itu terjadi bukan semata-mata kita mampu atau kita mau mencintai, tetapi karena ada kasih agape, kasih daripada Allah yang memampukan kita melakukan demikian. Dan saya katakan juga, ada orang-orang yang di luar kekristenan pun juga mendapatkan kasih daripada Tuhan. Kasih ini adalah kasih yang sebenarnya anugerah daripada Tuhan. Kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita semua, kepada semua orang. Itu di dalam common grace. Sehingga common grace itu diberikan, sehingga orang-orang sekitar kita pun juga bisa merasakan cicipan kasih Allah. Cicipan ya. Nanti ketika Tuhan datang kembali, Yesus Kristus datang kembali, anugerah itu ditarik. Tuhan mengapa sih mau menahan kita? Itu karena common grace itu menahan efek dosa supaya tidak semakin merajalela. Common grace itu membuat kita bisa merasakan cinta kasih daripada Allah. Tanpa common grace, kita tidak dapat apapun. Kita hanya mendapatkan maut. Itu harus kita mengerti. Kita harus sadar bahwa kita secara status adalah pendosa besar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan selamatkan karena Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang menyelamatkan kita. Dan perumpamaan ini membukakan bagi gimana kita kerajaan surga adalah Allah yang bermurah hati. Tetapi masuk ke dalam perikop yang kita sudah baca ayat 17 sampai 28. Yang menarik adalah para murid tidak mengerti. Para murid tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Allah itu memberikan yang namanya anugerah. Tuhan berikan anugerah kepada orang-orang sekitar. Tetapi para murid di perikop yang pertama ayat 17 sampai 19 itu mau menceritakan bahwa manusia, Allah datang ke dalam dunia itu mati di atas kayu salib. Tetapi di perikop 20 sampai seterusnya perikop kedua mau menceritakan mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti bagaimana Allah memberikan anugerahnya itu dengan cara dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus mati dan pada hari 3 akan dibangkitkan. Tetapi ayat 20 sampai ke 28 itu ada suatu pertentangan yang terjadi. Pertentangan apa? Bahwa mereka semua, dua orang terutama memakai ibunya. Untuk apa? Untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Mereka tidak mengerti statement, mission statement daripada Allah itu, yaitu memberikan nyawa bagi banyak orang. Mereka mau mendapatkan power dengan apa? Memanfaatkan Tuhan. Ada kontras yang terjadi. Di ayat 17, 18, 19. Jelas sekali kita harus menafsirkan bagaimana anugerah itu bisa sampai. Bagaimana orang-orang yang bekerja di kebun anggur itu bisa mendapatkan dinar. Mendapatkan anugerah. Itu dengan cara ayat 17, 18, 19. Karena Yesus harus pergi naik ke Yerusalem. Kata yang dipakai LAI adalah pergi, tetapi dalam bahasa aslinya adalah dia naik. Dia naik ke Yerusalem. Dia masuk menuruti apa yang menjadi perintah daripada Tuhan, yaitu menggenapkan karya keselamatan dengan mati di atas kayu salib. Dia naik ke Yerusalem. Naik. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat 20 sampai 28 menceritakan kepada kita kegagalan daripada murid Tuhan Yesus. Itu adalah murid langsung daripada Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan harus memberikan nyawanya bagi banyak orang. Bahwa Tuhan itu bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Mereka gagal mengerti bahwa gurunya itu harus mati di atas kayu salib. Waktu itu kita ada intensive course. Waktu itu kan masuk STT lagi break time ya, saya iseng-iseng lihat video-video lucu, ada kumpulan video-video lucu. Terus pas saya duduk tuh di jalan masuk di lorong pas itu di dekat Chapel Luther ya, itu tuh ada lorong, langsung profesornya tuh lihat laptop saya karena kan lagi lihat gambar lucu. Saya kaget dong, padahal itu masih jam break. Nah, akhirnya dia lihat, dia juga ketawa karena saya melihat gambar-gambar lucu lah, seperti apa gitu gambar. Yang menarik adalah profesor itu justru mengarahkan ke gambar yang lucu juga. Dia menggambarkan kepada Bart Simpson, Bart Simpson, saya nggak bernonton, dia lihat bahwa itu Bart Simpson itu sebenarnya ditangkap, terus dia harus mengikuti yang namanya lie detector ditangkap, lie detector. Tetapi dalam lie detector dia harus ada petugas yang menjelaskan kepada Bart Simpson. Apa itu? Bahwa kamu harus berkata jujur. Kalau kamu berkata jujur, mesin ini akan baik-baik saja. Tapi kalau kamu berbata bohong, mesin ini akan meledak.
gitu kan, dikatakan kalau kamu harus berkata jujur, ini adalah lie detector. Kalau kamu misalnya berkata tidak jujur atau berbohong, lie detectornya akan meledak. Maka ditanya, apa kamu mengerti instruksi saya? Bart Simpson menjawab, tau gak apa? Menjawab, saya mengerti, dan akhirnya mesin itu meledak. Artinya apa? Dia tidak mengerti instruksinya. Dia tidak mengerti instruksi karena lie detector itu meledak. Ketika bertanya, kamu mengerti gak instruksinya? Iya, saya mengerti. Dan saat itu lie detectornya meledak. Artinya apa? Bart Simpson itu pura-pura mengerti. Baru dikasih instruksi, tetapi dia tidak mengerti dan gagal. Begitupun juga murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan jelaskan bagaimana hal kerajaan sorga, Allah yang memberikan anugerahnya. Maka dijelaskan lebih dalam lagi di ayat 28. Bahwa anak manusia datang bukan untuk melayani tapi dilayani. Anak manusia untuk datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Itu yang kita harus mengerti. Maka sekali lagi di sini Tuhan menegur daripada orang-orang. Gurunya tuh menegur daripada murid-murid yang tidak mengerti posisi yang diminta. Apa sih yang diminta? Mereka confused. Kalau ada satu buku yang saya baca, mereka confused antara Mesias politik, confused tentang konsep heaven and earth. Dalam perspektif earth ya, manusia. Mereka mengharapkan bahwa Yesus Kristus itu sebagai Mesias yang menghancurkan kerajaan Romawi. Tetapi di dalam perspektif heaven, Allah, perspektif surga, Yesus menjadi Mesias dengan cara apa? Dengan cara suffering, dengan cara mati di atas kayu salib, dengan cara penderitaan. Mengapa sih murid-murid itu pengen banget menjadi dua murid itu pengen duduk di sebelah kiri dan kanan itu adalah lambang pemerintahan, lambang yang paling bergengsi, paling hebat. Mengapa sih? Padahal sebenarnya mereka sebenarnya sudah diberikan yang namanya posisi yang tinggi sekali. Kita buka di dalam Matius pasal sebelumnya, Matius pasal 19. Ayat 28 sampai 29. Bapak Ibu membaca ayat 28, saya baca ayat 28, Bapak Ibu menyambut ayat 29. Saya baca Matius 19 ayat 28, Bapak Ibu 29. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaan, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Ayat 29. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, pasal 19 Tuhan menjelaskan kepada Petrus, kepada murid-muridnya, apa sih upah mengikuti Yesus, mengikuti gurunya. Bahwa nanti penciptaan kembali ke anak manusia ketika bersemayam dalam kemuliaan, kamu akan menghakimi ke-12 suku Israel. Tetapi bagi dua orang muridnya yang memakai namanya, ini tidak cukup. Mereka menginginkan power, mereka menginginkan kuasa yang lebih lagi. Mereka tidak mau menguasai 12, saya mau dari antara 12 murid-murid. Mereka mau bahwa saya ini duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Mereka mau power yang lebih tinggi. Dan sebenarnya mereka tidak mengerti bahwa apa yang mereka minta itu sebenarnya bukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Mereka minta supaya Tuhan berkata kepada mereka, ini ada cawan yang harus kamu minum. Apa kamu dapat bisa meminum cawan yang aku minum? Mereka berkata bisa. Mereka berkata gampang bisa. Karena mereka berpikir cawan itu cawan yang enak. Cawan yang biasa diminum dalam perjamuan kawin. Yaitu wine. Atau yang mengenakan, menyejukkan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan cawan yang dimaksudkan adalah cawan murka Allah. Dapatkah kamu meminum cawan murka daripada Allah? Memang nanti murid-murid akan mengalami penderitaan dalam konteks ini. Dia akan menderita. Karena apa? Karena nama Kristus, nama Tuhan mengalami penderitaan. Mereka harus mengerti Mesias, harus berdasarkan suffering, harus berdasarkan penderitaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Wahyu pasal ke-5, nanti kita melihat anak domba Allah yang tersembelih. Anak domba yang dipermuliakan siang, pagi, petang, malam. Itu terjadi. Kenapa? Karena nama Tuhan dipermuliakan, karena ada domba yang tersembelih. Arti domba yang tersembelih, ada domba yang mati di atas kayu salib. Dan domba itu yang ditinggikan. Maka untuk mendapatkan kemuliaan, harus melalui yang namanya kematian.
harus melalui penderitaan yang terjadi. Murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti pada saat itu. Mereka tidak mengerti, mereka tidak mau yang namanya suffering, mereka mau glory tanpa yang namanya cross. Mereka tidak mau melakukan itu. Tuhan Yesus pernah dicobai ketika Yesus di padang gurun, pencobaan kedua atas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibawa ke dalam hubungan bait suci. Tuhan Yesus di atas bait suci tidak pernah sepi. Bait suci itu selalu ramai, by the way. Jadi kalau misalkan Yesus di atas hubungan bait suci itu menjatuhkan dirinya, dia menjatuhkan dirinya sehingga dia jatuh, dan akhirnya berdasarkan dari Mazmur bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikatnya supaya kakinya tuh tak terantuk batu. Bayangkan kalau misalnya dia jatuhkan diri dan ternyata benar dan sesuai firman Tuhan bahwa akan ada malaikat Tuhan akan menjaga dia sehingga dia tidak terangkut batu. Apa konsekuensinya? Konsekuensi itu akan menjadi suatu pertunjukan spektakuler, pertunjukan sulap yang begitu hebat. Dan saat itu orang-orang ahli Taurat yang ada di dekat bait suci itu akan berpikir, oh ini pasti Mesias sesuai dengan Mazmur, sesuai dengan apa yang difirmankan firman Tuhan. Maka saat itu juga orang-orang atau ahli-ahli Taurat, orang-orang Israel, orang Yahudi pada saat itu akan berpikir bahwa Yesus benarlah Mesias. Tetapi masalahnya adalah Mesiasnya berdasarkan suatu glory. Mesiasnya berdasarkan suatu kejadian spektakuler. Bukan berdasarkan cara Allah, yaitu mati di atas kayu salib. Dengan cara suffering. Dia harus merendahkan dirinya, dia harus menaklukkan dirinya, dia harus taat sampai mati. Dia harus melakukan yang namanya karya keselamatan dan bahkan rela hati untuk mati di atas kayu salib. Ada pembeda, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pembeda yang diajarkan daripada orang dunia. Nanti tahun 2024 nih, dikit lagi, orang dunia mengajarkan kepada kita bagaimana meninggikan diri. Tetapi Kristus yang posisinya sudah tinggi dan tertinggi di atas segala tertinggi, dia melepaskan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita. Nanti di tahun 2024 ada banyak foto-foto orang-orang yang tidak kita kenal terpampang luas di baliho-baliho. Dan kita pikir, ini siapa? Dia akan berkata, pilih aku, coblos aku, pakai saya, silakan, aku akan memberikan janji-janji. Mengapa? Karena mereka tidak punya posisi dan berharap dipilih. Tapi Allah kita sebagai teladan kita, bukan hanya teladan saja, tetapi dia Mesias yang sejati, yang merelakan segala sesuatu, mati di atas kayu salib, menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah inilah jalan yang dipilih untuk menjadi tenar. Orang dunia pakai yang namanya suatu glory, suatu hal-hal yang dipakai di dalam dunia. Tetapi Allah kita untuk mendapatkan kemuliaan, dia harus menderita di atas kayu salib. Dan kita sebagai murid Kristus harus menyadari bagian hal ini. Sebagai murid Kristus kita harus menyadari bahwa kita sebagai murid Kristus pun harus sama seperti apa yang dilakukan oleh Kristus di tengah-tengah dunia. Bahwa kita juga harus siap menderita. Kita harus siap menderita. Kita harus berpartisipasi dalam 1 Petrus berkata, kita berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid Kristus siap menderita demi nama Kristus. Ada banyak anak-anak remaja yang sekolahnya bukan di sekolah Kristen, anak SD, SMP, SMA yang bukan di sekolah Kristen harus bertekun, harus kuat di dalam ujian. Mengapa? Karena dia dibully. Dibully kenapa? Karena dia berbeda agama. Dia beragama Kristen sedangkan teman-temannya tidak demikian. Dia beragama Kristen sehingga dia mengalami pembulian. Dikatakan sok suci, dikatakan bagaimana mungkin Allah itu bisa beranak? Bagaimana mungkin Allah itu bisa adalah 3? Begitu besar tantangan yang terjadi, tetapi kita harus mendoakan, kita harus menyadari harus ada ujian, pencobaan, ada suffering yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melayani Tuhan dan berharap ada glory tanpa melalui suffering, mungkin kita salah mengerti firman Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita melakukan kehendak Tuhan, pasti ada pergumulan. Ketika Tuhan panggil kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini, untuk memperbesar kerajaan surga, terkadang kita mengalami pergumulan dan bahkan mengalami penderitaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita untuk apa? Bukankah Tuhan memanggil kita untuk memikul salib? Bukankah panggil kita untuk menyangkal diri? Nah, ikut dia selamanya. Itu yang terjadi. Kita harus sadar bahwa di dalam bagian ini, Matius mau menjelaskan kepada kita bagaimana ketidakmengertian daripada murid-murid. Sehingga nantinya di ayat 28 saya jelaskan, yaitu bagaimana mission statement, tujuan Allah datang ke dalam dunia.
Bagaimana dia memberikan nyawa bagi banyak orang. Dia menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka izinkan saya menjelaskan bagaimana konsep Yesus datang untuk melayani. Kita sadar dia adalah Allah, tetapi dia merendahkan hatinya untuk melayani. Dia mengambil posisi budak, sehingga dia melayani orang-orang berdosa, melayani orang-orang yang tidak selayaknya dilayani. Tapi Tuhan memberikan itu. Dia adalah teladan kita. Dan juga dikatakan tebusan, dia tebusan. Nah, kalau kita katakan tebusan bagi banyak orang, tebusan berarti itu ada suatu harus yang dibayar. Itu seperti konteks perbudakan. Tebusan itu berarti ada orang yang saat itu adalah posisi budak sehingga harus dibeli. Maka perlu yang namanya tebusan supaya orang yang jadi budak itu menjadi merdeka. Kita menjadi budak karena kita sudah di dalam belenggu dosa. Kita menjadi budak karena apa? Karena memang status kita dari awal sudah menjadi budak. Seorang pada zaman itu yang papa mamanya adalah seorang budak, maka anaknya otomatis adalah budak. Papa mamanya seorang budak, maka anaknya itu tidak mungkin jadi orang merdeka, pasti dia orang budak. Kita berada dalam belenggu dosa, Adam dan Hawa. Sebagai orang tua kita, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, sehingga kita di dalam Adam, kita adalah budak daripada dosa. Kita diikat oleh kuasa tersebut, kita ada di dalam milik daripada iblis yang bawa kita ke dalam kebinasaan. Tetapi Yesus Kristus memberikan dirinya sebagai tebusan bagi orang banyak supaya kita bisa merdeka. Saya mengaku, kita harus sadar bahwa tebusan itu bukan diberikan kepada iblis, tapi diberikan kepada Allah Bapa. Saya tidak masuk ke dalam bagian itu, tetapi diberikan kepada Allah Bapa sehingga murka Allah itu bisa diredapkan, sehingga murka kutuk yang namanya kutuk dosa itu sudah hilang. Karena apa? Karena tebusan yang sudah diberikan. Ada konsep ganti nyawa yang diberikan. Mari kita lihat di dalam Matius 16. Ada konsep sebenarnya. Matius menjelaskan ayat 16, pasal 16 ayat 26. Saya bacakan bagi kita semua. Banyak ada konsep tebusan yang terjadi juga yang diajarkan oleh Injil Matius kepada kita semua. Bagaimana ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya, sebagai tebusan? Sekali lagi saya katakan, apa gunanya seorang mempunyai seluruh dunia dan segala kemewahan tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai tebusan nyawanya? Apa? Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada kita yang nantinya dijawab di dalam pasal-pasal terakhir dalam Matius, bahwa Yesuslah yang menjadi tebusan bagi banyak orang itu. Bukan hanya satu jiwa tetapi banyak orang. Maka bagaimana seorang bisa menebus? Bagaimana seorang bisa menebus? Menjadi penebus. Seorang penebus, kalau di dalam konsep Ruth dan Boaz ya, dia harus punya yang close relative. Berarti dia punya yang namanya suatu hubungan. Maka Kristus harus menjadi manusia. Dia harus inkarnasi. Dan penebusan itu juga harus rela. Tebusan yang menjadi penebus harus rela memberikan dirinya untuk menjadi pengganti, bukan terpaksa. Yesus Kristus tidak terpaksa, dia melakukan itu secara rela hati. Maka kita tahu bahwa dia mati di atas kayu salib di umur yang dewasa. Dia secara willing, secara rela hati naik ke atas kayu salib. Dia rela. Ini suatu tipologi yang sebenarnya kita bisa pelajari, suatu tipologi nantinya. Bukan tipologi, tapi maksudnya dalam pembelajaran bagaimana Allah itu Allah yang rela kepada kita semua. Rela. Dan juga yang namanya penebus juga harus rela dan juga harus juga mampu membayar. Selain rela, dia juga harus mampu membayar. Dia menjadi penebusan yang sempurna, yaitu darah yang sempurna yang tidak bernoda. Seorang penebus harus mampu untuk menebus. Seorang penebus harus punya sesuatu yang bisa dijual supaya bisa membeli orang yang jadi budak menjadi merdeka. Dan Yesus Kristus melakukan demikian. Bukan darah daripada binatang-binatang, tetapi darah daripada dirinya sendiri. Anak domba Allah yang sempurna itu, yang tidak bernoda, sehingga kita menjadi tebus. Dari penebusan itu dilakukan dengan dia menggantikan diri kita di atas kayu salib. Dia menjadi yang namanya pengganti. Ada substitusi yang terjadi. Pendamaian di antara manusia dengan Allah terjadi karena Allah itu sendiri yang menggantikan kita di atas kayu salib. Maka ada substitusi bahwa Yesus menggantikan. Maka kebenaran daripada kita
Kebenaran daripada Allah dimasukkan ke dalam kita. Kebenaran Kristus itu dimasukkan ke dalam kita. Sehingga dosa-dosa kita juga diberikan kepada Kristus, sehingga Kristus mati menanggung segala hukuman di atas kayu salib. Ada substitusi yang terjadi. Harusnya kita, maka di dalam KKR regional atau mungkin kita mengajar kepada anak-anak, seharusnya kita yang mati di atas kayu salib. Itu betul. Seharusnya kita yang mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena ada substitusi. Karena Yesus menjadi orang berdosa karena kita, karena dosa-dosa kita. Dan itu menjadi suatu tebusan yang sempurna. Ya, substitusi. Suatu substitusi yang terjadi. Maka kapankah Yesus menggenapkan segala sesuatu? Menggenapkan segala sesuatu. Bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, mission statement itu terjadi dan tergenapi. Misi keselamatan itu terjadi ketika Yesus menyerahkan dirinya kepadamu ya Bapa, aku serahkan nyawaku. Maka dia mati, dan itulah genap segala sesuatu. Dia menghancurkan yang namanya kuasa dosa, menggantikan kita mati di atas kayu salib. Dengan cara apa? Dengan cara menderita dan mati di atas kayu salib. Mungkin kita berkata, aku bosan sekali mendengar kata-kata ini. Bapak Ibu mungkin bosan, aku sudah tahu dari sekolah minggu, dari remaja, bahkan di dalam kegiatan-kegiatan RTC atau apapun, sudah bosan mendengarkan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang manusia, dan sering kali manusia lupa misi Allah di dalam dunia. Misi Allah di dalam dunia bukan membuat kita ini menjadi kaya raya karena materi, tidak. Tetapi misi Allah itu adalah dia memberikan kita suatu tempat supaya dia datang ke dalam dunia untuk memberikan tebusan bagi banyak orang, dan kitalah bagian daripada kita. Seringkali kita suka lupa, kita sering lupa. Maka sering kali di dalam kitab Yosua ya, kitab Yosua tuh tengah-tengah sungai Yordan tuh Tuhan berikan tugu peringatan. Kadang-kadang ada tugu peringatan supaya kita ingat pekerjaan Tuhan. Kita ingat yang namanya anugerah Tuhan. Manusia sering lupa. Maka firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, mengingatkan kembali lagi kepada kita. Kisah salib Golgota bukanlah cerita yang membosankan, tapi kisah yang menyelamatkan kita semua. Menyadari bahwa misi Allah, kerajaan Allah boleh tergenapi dalam Kristus Yesus. Dan misi itu boleh diberikan juga kepada kita. Sehingga apa menjadi aplikasi bagi diri kita. Kalau kita sadar bahwa Allah itu datang ke dalam dunia, sehingga misi Allah itu boleh terlaksana. Apa yang menjadi next action kita selanjutnya? Maka kita tidak boleh lupa dan kita melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan memperbesar kerajaan surga. Tuhan tidak minta kita menyerahkan nyawa kita dengan mati juga ikut-ikutan mati dan sekali salib, tidak. Tetapi dia minta kita memikul salib dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai panggilan kita. Tuhan panggil kita di dalam bagian yang Tuhan izinkan terjadi. Maka kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang terjadi. Kita melakukan dengan kerelaan hati sehingga orang-orang di sana, di luar sana pun mengerti ada Kristus dalam hati kita. Bagaimana Kristus bisa dipermuliakan. Bagaimana Kristus itu bisa boleh dinyatakan. Karena apa? Karena Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu pergumulan ya. Jawa Barat juga perlu yang namanya pendidikan agama Kristen. Banyak sekali diskriminasi yang terjadi. Guru-guru agama Kristen yang di dalam sekolah negeri juga mengalami yang namanya suatu diskriminasi yang saya kira sangat menyedihkan ya. Itu menjadi pergumulan kita juga. Bagaimana ada orang-orang yang masa tuanya menjadi guru honorer saja sehingga tidak dapat uang yang layak. Lebih lagi juga di sekolah tersebut dia mendapatkan ruangan yang sangat kecil sekali untuk mengajar banyak orang. Tapi bagaimana orang ini bisa melakukan itu? Dia sadar bahwa tujuan utamanya bukan mendapatkan uang, tujuan utama bukan untuk diri sendiri, tetapi demi kerajaan surga. Maka dia rela hati. Seorang, saya dengar sharingnya, dia rela hati bersandar kepada Yesus Kristus karena upah dia sudah ada, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ini menjadi renungan, refleksi kita juga dalam ibadah sore pada kali ini. Untuk bisa melihat bagaimana Allah memberikan kita suatu tujuan utama, statement yang kita juga teruskan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena dalam pimpinan dan penyertaan daripada Engkau saja Tuhan memberikan kami firman. Dan kiranya kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan pelihara firman itu supaya kami tidak lupa.
Kami melakukan segala kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan tolonglah kami, Tuhan pimpinlah kami untuk mengerti dan melakukan segala apa yang menjadi tugas kami. Kami sudah belajar ya Bapak, bagaimana Engkau memberikan anak-Mu yang Engkau cintai untuk mati di atas kayu salib. Dan kiranya kami pun juga boleh merelakan diri kami semua untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolonglah kami, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Allah Roh Kudus yang tinggal diam di hati kami sebagai orang-orang percaya boleh terus berbicara, mengingatkan, dan juga mendidik kami ke dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri.